Ya, video 9 di folder AM juga ya. Ups. Jadi topiknya umat Katolik tuh kalah debat. Ini kan semua berkaitan di internet, berkaitan di dunia virtual di YouTube. Inilah buktinya. Kalah debat karena sudah kalau kita konteks di Indonesia ini ya sudah puluhan tahun para umat Katolik sudah terbiasa dengan pakem-pakemnya dan dilindungi oleh banyak regulasi internal termasuk regulasi eksternalnya. Maka kalah debat. Mengapa? Singkat cerita karena pihak umat Katolik belum siap untuk menerima dunia virtual yang sekarang melanda begitu. Artinya kenapa? Ya, dunia virtual miliknya semua orang tanpa regulasi bahkan. Jadi perdebatan pasti kalah, memang tidak terbiasa. Apakah umat Katolik itu salah kalah debat? Apakah umat Katolik itu salah karena tidak siap atau tidak biasa berdebat? Tidak salah. Memang harusnya begitu. Gitu. Nanti kapan kita bahas tentang umat Ortodoks ya. Ini karena mayoritas di negeri ini. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Tentu haruslah agamawannya, tokohnya, pimpinannya yang memulai. Karena kalau tidak begitu nanti akhirnya jadi liar, nah kembali lagi ikut lagi opini keliru yang menguasai virtual. Di mana jadi perbaikannya? Kalau memang merasa berkompeten untuk mewakili sebuah nama agama gitu, mana perannya? Tidak siap menerima dunia virtual. Banyak sekali komunitas, banyak sekali agama tidak siap. Padahal agama yang mempunyai tokohnya Mesias itu ya, nanti kita bahas, sangat siap menghadapi hari esok ke sana, ke depannya ini 2021, ke depannya sangat siap. Kan udah saya pernah bahas itu tentang firman-Nya, siap menghadapi dunia virtual toh? Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang, maka ini akan terus berlanjut. Nanti ada mulai merasa dari pihak ini jiwanya diambil atau dijala oleh pihak lain, kan gitulah istilahnya. Begitu terus. Bagaimana cara mengantisipasi menghadapi dunia virtual? Boleh terus terang lah, periksa itu semua. Oke, kita agak fokus di beberapa ini aja. Apa itu namanya, virtual itu YouTube dan grup-grup page yang di Facebook. Kalah kok, ya toh? Kalah. Akhirnya ujungnya cuma nyelak sana nyelak sini terus ngilang gitu kan. Mengapa demikian? Karena di luar ini ya, tentunya di luar Ortodoks juga, ahli kutap kutip ini itu dimainkan terus, itu ayat dipotong-potong untuk kepentingan, untuk kebutuhan. Dan juga jiwa hierarkisnya di luar Ortodoks dan Katolik itu kan tidak ada. Jiwa karakteristik umat itu kan tidak ada. Artinya kenapa? Kalau di dalam koridor umat Katolik dan tentunya umat Ortodoks sudah biasa mengacu, kan begitu ya, jiwa hierarkis begitu ya, sudah biasa berpedoman, mendengarkan romonya dan lain sebagainya gitu loh, sudah biasa pakem-pakemnya begitu. Nah, yang dihadapi adalah pengguna ayat yang sama ya toh. Nah, ini dia kembali ke 3 suku kata, pengguna ayat yang sama, pengguna kitab suci yang sama, namun beda tafsir. Nanti mulai masuk kenapa foldernya tertulis agama mistis. Ini sudah mulai masuk ke sana sebetulnya ya, arah diskusi ini. Itu
itulah problemnya, ketidaksiapan menghadapi dunia virtual. Ya, pertama benahi dulu dalam diri sendiri, internal. Udah nggak bisa lagi ngandalin regulasi yang melindungi atau menaungi wadah agama ini gitu. Kenapa? Coba sekarang ini kan yang ditauin kan gini nih, tuh nih, bagus ini kok, bener udah gitu. Kenapa? Udah terus terang aja, yuk Romo, ya, di negeri ini kan terlindungi oleh regulasi negeri ini. Kuat intervensinya Katolik pada masa-masa pembentukan aturan, regulasi, rules, undang-undang, kuat gitu loh intervensinya, dan berhasil kok. Ya toh, puluhan tahun kok berhasil dari zaman Orde Lama ya. Ya toh, lah ya itu Bimasnya sendirian kok, dirjennya sendirian kan. Dan ini jangan lupa gitu loh, masalah dirjen Bimas itu kan urusan internal negeri ini, tapi ini jangan lupa, ini urusan dunia. Umat Katolik di negeri ini tidak mengerti ini. Artinya apa? Ada di luar Katolik yang mereka kenal di negeri ini. Ada di luar itu. Siapakah dia? Sektekah dia? Aliran Katolik? Tidak. Kiblatnya tetap Vatikan kok. Eastern Katolik. Atau di Indonesia kan menjadi Katolik Ritus Timur. Ada yang Oriental, ya kan? Ada yang masih menganut atau masih menggunakan liturgi Bizantium, namun Vatikan masih menjadi kiblatnya, popnya masih sama, ya toh. Mereka tidak membuat konsili baru, tetapi mereka mempraktekkan lapangannya berbeda dengan tata cara Katolik yang Roma itu, yang hanya dikenal di negeri ini. Berikanlah wawasan, kasihan para umat nanti gitu loh. Karena kenapa nanti akhirnya galau mereka umat, kasihan karena tidak biasa untuk memandang, berpikir atau menggali info lah begitu di luar ini. Jangan tabukan, ingat dunia virtual hancur nanti semuanya. Karena kenapa? Secara register mereka terdaftar di keadministrasian gereja Katolik. Secara hari-hari Sunday service kemana? Ya kan, kabur semuanya. Gitu loh. Nanti ya terpaksa nanti kita bahas tentang apa sih itu ya yang kayak gitu-gitu deh modelnya, ritualnya yang kayak gitu-gitu. Nanti kita buat lagi lah video untuk membahas itu. Karena gini, memang ada beberapa kesalahpahaman. Di sini kan sudah puluhan tahun juga itu namanya Katolik karismatik. Ya memang seorang Romo juga teman, akhir-akhir itu kan sudah ekskomunikasi ya. Ya peminatnya banyak udah gitu. Peminatnya banyak, tapi mengapa demikian? Sebelum nanti ada sesi khusus tentang itu, saya beritahu dulu sekarang, karena umat tidak dibiasakan memilah kapan ritual Sunday service yang terpakem oleh kalender dan kapan yang boleh bebas gitu. Tidak dibiasakan itu. Jangan lupa segala hal itu adalah bukan ibadah gitu loh. Jadi semuanya kita yang namanya ibadah ritual secara sah resmi adalah yang 7 sakramen itu. Kok urusan gitu-gitu doang, kumpul-kumpul apa segala, nyanyi sana nyanyi sini, langsung kayak mau di ekskomunikasi oleh romonya. Itu yang salah. Diberikan input-input yang benar, orang jadi bete nanti nih, umatnya jadi bete gitu loh. Gak apa-apa begitu, tapi kita tetap terkunci oleh 7 sakramen.
sakral itu gitu. Di luar ini ya saya enggak pakai kosakata toleransi ya, karena nanti ada keterangannya tentang beda maksudnya toleransi gitu loh. Biasa aja kayak orang ke pasar gitu loh. Biasa aja kayak orang gabung arisan gitu loh. Ya jadi jangan salah paham nanti, karena toleransi bukan di sini tempatnya nanti. Penggunaan istilah toleransi bukan dalam hal ini. Dalam hal ini kalau sebab gini, di luar Katolik ya, tentunya di luar Ortodoks, hal-hal itu kan kumpul-kumpul doang kayak arisan gitu loh. Ya. Beda nanti kalau toleransi itu biasanya terjadi di antara Ortodoks memandang Katolik. Yaitu tuh sangat beda nanti istilahnya dah begitu. Jadi ini di video 9 penekanannya adalah umat Katolik kalah debat, dan jawabannya iya. Mengapa begitu? Karena tidak siap, mau awamnya pun, agamawannya pun tidak siap menghadapi dunia virtual pada era sekarang ini. Era apa ini? Era apa istilah? Milenial begitu ya. Dengan adanya sharing ini, yuk siapkan diri yuk untuk hal itu, menghadapi dunia virtual di era milenial. Jadi sampai saat ini aja saya bilang, mudah-mudahan besok-besok berubah, bahwa umat Katolik kalah debat. Saya cut dulu video 9.